Apa tuh? Ambil aja. Atasan. Nova ada di balik kamera. Ini ada dokumen tambahan yang harus selesai hari ini. Ya ampun. Oke, thank you ya, Mas. My God. Apa ya? Kayak gitu. Ih. Ya ampun, udah jam berapa sih, Nov? Ada dari mana? Aja ya. Kalian dari mana? Masih aja. Jalan-jalan dong. Iya dong. Ih. Ngapain nih? Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kok masih megang laptop aja sih? Ini bang, gue banyak banget tugas. Suntuk banget gue hari ini. Kalian habis dari mana? Aku habis main. Regi, Habis dari bengkel sepeda tadi. Tuh. Rapiin sepeda dulu. hari gini jam berapa nih? Jam 6:30. 7. Kita tuh udah saatnya main-main sih harusnya. Susah bang. Sabar. Cerita Tutup dong, dulu, tutup dulu laptopnya. Iya. Ya kali ya. Cerita. Kenapa nih? Ada apa? Jadi gini bang, gue suntuk banget hari ini. Kerjaan gue tuh banyak banget dari nggak kelar-kelar. Si data ke gue. Atasan. Baju. Kemeja. Aduh, jangan ngelawak dong. Iya. Lanjut. Oke. Lagi cerita aja kasih. Iya. Kasian kamu lagi sampai dia. Oke. Nah, gue lagi banyak banget nih kerjaan. Cuman masih kerjaan itu nggak ada data. Jadi gue harus nyari sendiri gitu kan. Oke lah, gue kerjain yang satu. Beberapa saat kemudian itu datang lagi kerjaan. Yang mana deadline itu harus dikerjakan hari ini. Kan gue nggak bisa bang. Maksudnya yang satu aja belum kelar. Iya. Ya udah ngasih lagi. Jadi gue stres sendiri. Banyak ya kerjaannya? Iya. Kerjaan tuh sebanyak itu nggak sih, Bang? Enggak juga. Karena gua atasannya ini. Oh iya. Bukannya saya nih, bukan atasannya. Baik. Kalau Aduh. Nggak apa-apa deh, kayaknya kalian buat aku happy deh. Mungkin memang lagi into banget sih malu kali. Seneng banget sama kualitas kerja lu. Oke sih kalau kayak gitu, cuman kan maksud gue ada timingnya lah, time manajemennya lah untuk ngasih ke gue kayak gimana. Jangan langsung kayak asal masuk satu, masuk lagi kan gue nya capek, say. Lu nya nggak enjoy? Elunya nggak? Lu ada perasaan apa gitu? Kayaknya sebelumnya lu nggak pernah ngeluh masalah kerjaan deh, Nov. Di antara kita bertiga Iya, ya. cowok lagi yang diomongin biasanya. Iya. Tapi kali ini beda bang, minggu ini aku benar-benar sibuk banget, parah sih. Oke lah, mungkin ya gue senang juga sih, maksud percayakan gue untuk ngerjain kerjaan, berarti artinya suka sama dan suka sama, aduh sampai beribet deh gue ngomongnya, saking stresnya. Kayaknya Nova ada di balik kamera. Gue tuh sampai beribet ngomongnya. Nah, maksudnya gini, berarti tuh seneng dong sama kualitas kerja gue. Oke lah, kayak gitu, kayak gue hargain. Tapi maksud gue tuh, gue kan cuman seorang diri nih, nggak mungkin gue ngebelah badan gue untuk ngerjain tugas yang ini, kemudian tugas yang ini. Sedangkan datanya tuh nggak ada sama sekali. Kan gue harus cari kerja tuh kan salah lagi. Tuh kan. Sabar. Dikasih banyak kerjaan harus dari kerjaan. Hebat loh. Hebat. Anaknya tuh hustling banget sih. Yes. Tuh kan, oke. Tapi lu baru sekarang kan kayak gini? Iya sih, baru sekarang. Ngerasa kayak meledak gitu? Iya, benar mau meledak. Kayaknya nih anak burnout deh, Bang Be. Burnout banget ya orangnya. Iya. Lagi anak hits burnout banget nih kayaknya nih. Kayaknya sih. Lagi burnout deh. Gue tuh lagi pusing bang, maksudnya gue kan harus ngumpulin data-data dari beberapa divisi kan, sedangkan itu belum gue dapetin. Kalau masalah burnout sih harusnya sih banyak. Lu nggak pernah ngasih nggak? Pernah.
Pernah ngerasain gue Bang B. Nggak enak banget. Kita belajar dari yang tua dulu, pengalaman burnout ini. Berasa muda, aduh. Bang B, di episode sebelumnya lu udah nyangka gue lebih tua dari lu ya? Iya. Padahal lu sekolah aja masih sampai Sabtu. Sekolah tuh Gue sama Nova udah sampai Jumat. kurikulum masih jauh kayaknya. Kurikulum, lu masih ini jangan-jangan kurikulum tahun 85. Enggak, lulus. Gue udah KBK waktu itu. Ini kita mau bahas burnout apa kurikulum? Oke, kembali ke burnout. Baik, jadi burnout ini sebetulnya istilah yang udah lama juga ya Bang Beb. Nova. Burnout ini tuh udah ada dari tahun 50-an lah. Awalnya tuh sebetulnya dari, kalau bisa kita... Telepon dulu bentar. Iya, coba dari siapa? Bukan yang gua. HP lu. Apa tuh? Ambil aja. Tuh. Ya. Gimana? Lanjut. Oke, Tahun lanjut. 50-an. Tahun 50-an ya, burnout itu awalnya sih dari kayaknya ini kayaknya tuh pasca Perang Dunia Kedua. Oh, Negara kan acur-acuran tuh ya. Iya. Ya kan? Negara acur-acuran. Setelah perang selesai, semua negara mengalihkan fokusnya ke recovery mereka masing-masing nih, recovery ekonominya, infrastruktur dan lain-lain. Otomatis kan pekerjaan yang harus mereka lakukan juga banyak. Ya mulai dari benerin infrastrukturnya, mereka harus tata lagi sistem ekonominya, sistem perdagangannya, lain-lain. Harus menormalisasi lagi sektor manufaktur mereka gitu, karena udah banyak yang terdampak sama perang juga kan. Nah dari situ muncullah kalau mungkin di beberapa negara istilahnya bakal beda ya, tapi intinya adalah gimana caranya supaya kita bisa cepat recovery. Akhirnya overworking lah jadinya. Jadinya orang dipaksa, digenjot terus buat ayo kerja lu, ayo negara kita perlu recovery nih ekonominya ya. Ayo. Berarti kondisi Nova sekarang kayak habis Perang Dunia Kedua nih. Iya. Ngomong-ngomong perang dunianya kayak gimana ya? Itu selain ngasih kerjaan gue banyak, nggak mau dengerin ini gue, apa sih namanya? Keluh kesah. Dengerin, iya, maksud gue tuh ntar dulu ya gitu loh. Kan bisa dia misahin mana yang lebih penting dan yang tidak penting, itu kan bisa. Gak mikirin tentang ya kesehatan gue dong pastinya yang paling penting. Hebat ya. Iya, karena kan Orang weekend main nonton, dia kerjaan. iya, asli loh Bang, gue tidur tuh ya ampun kerjaan gue yang ini belum selesai, gimana ya, sampai kayak gitu. Hati-hati tuh Nov. Hati-hati. Di Jepang tuh ada istilahnya kayak gitu. Karoshi. Karoshi. Iya. Oh. Tapi ini ekstrim sih. Karoshi ini tuh jadi kondisi si karyawan atau si pekerja itu akhirnya meninggal karena terlalu Semangat banyak bekerja. Enggak juga sih, Oh, mungkin bukan dia juga semangat kerja, dia juga kebanyakan kerja doang. capek kali ya. Apa sih kerjaan gue nggak beres-beres, tapi ya gimana? Itu integritasnya mungkin ya, integritasnya orang Jepang tuh di satu sisi jadi kelebihan dia, tapi di sisi lain membunuh dia juga. Ya, tapi kan itu ngasih hasil bagus dong. Ngasih Jepang hasil kan bagus. sekarang kelihatan Yap. orang-orang atas kerja tinggi. Yap. Ternyata tadi ada sisi lainnya, ada yang sampai meninggal. Ada sampai meninggal. Mana meninggal itu ada dua kondisi juga, Bang Be. Ada yang meninggal karena dia memang sakit, terus akhirnya meninggal. Ada yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ngerasa udah, wah ini udah gak ketolong. Kerja banget ya Iya. orang-orangnya. Udah banyak banget nih kerjaan gue. Gimana caranya supaya kerjaan gue selesai ya? Hidup gue harus selesai. Oke. Dengan hidup udah selesai, kerjaan selesai. Oh, bener juga sih. Iya. Tapi kan jangan sampai dia kayak Iya, gitu. Alah, gue nggak ada kepikiran untuk bunuh Indonesia. diri, nggak dong. Tidak. Gue masih bisa balance lah. Iya. Tapi itu kan kalau misalkan di Indonesia, marilah kita bilang ini hustle culture ya. Hustle culture ya. Ya, jadi pengennya tuh kerja mulu, pengennya achieve lagi, achieve more. Kalau di Indonesia tuh biasanya selain di industri IT ya. IT yes. Ya. IT yang kerja terus banget sih kayak kayaknya. gitu. Kira-kira industri mana lagi sih? Kalau hustle culture tuh sebenarnya kan kalau kita lihat dari hustle culture itu tuh kegiatan orang-orang yang kebawa lingkungan sehingga dia terasa tidak nyaman gitu loh. Jadi sampai kerja keras itu mereka yakini akan membuahkan hasil yang mereka inginkan. Sampai mereka lupa sama kayak Nova tadi udah ngerasa bahwa
Jadi lupa weekend itu adalah waktunya buat nge-recharge, lupa weekend buat me time kayak gitu-gitu. Nah, kayak hustle culture kayak gitu sih wajar sih menurut gue. Kalau kita ikut-ikutan ingin menjadi seperti itu. Dan yang penting nih kita tuh harus aware lagi sih ke diri kita kayak gimana. Nah, kalau kita lihat nih, dulu kan memang kayak Jepang tadi tuh, Jepang orang-orangnya semangat. Akhirnya Jepang menjadi salah satu model lah negara kita saat ini. Sekarang kan udah berubah. Orang-orang pada pingin lihat entrepreneur sekarang. Gimana mereka tuh, mereka tuh udah bisa ngelola waktunya sehingga ngasilin pekerjaan yang sama baiknya, tapi punya manajemen waktu yang lebih baik kayak gitu. Oke sih, kalau kataku itu sih PR-nya yang harus kita lakuin.